Oke, kita mulai soal nomor 1. Mau dikerjakan dulu atau gimana? Langsung bahas. Pergi. Apa, Pak? Mau dibahas atau dikerjakan terlebih dahulu? Bahas aja, Pak. Oke, kita bahas aja langsung ya. Misalkan terdapat fungsi. Jadi fungsinya itu adalah hx sama dengan 209 dikurang x kuadrat. Dan juga disebutkan bahwa di sini ada dua buah bilangan bulat positif. Artinya m dan n adalah elemen bilangan bulat yang positif. Sedemikian sehingga katanya HMN itu sama dengan HM ditambah 2N dikurang HM dikurang 2N. Si HX sendiri adalah 209 dikurang X kuadrat. Ya, kita mulai satu persatu dulu. Kita cari ini dulu, HMN. Kalau HMN berarti berdasarkan ini, karena HX adalah 209 dikurang X kuadrat, berarti HMN sama dengan apa, Gwen? Berarti sama dengan 209 kurang MN X. dikuadratkan. Nah, bisa dipahami? Oh iya. Nah, kan cuman apa namanya itu X-nya diganti sama MN. Iya. Itu kalau HMN. Kemudian kalau HM ditambah 2N. Artinya di sini X-nya diganti dengan M ditambah 2N. Maka kita akan punya ini sama dengan 209 dikurang M ditambah 2N dikuadratkan. Ngerti? Ngerti. Nah, ini tinggal dicari berarti sama dengan 209 dikurang M ditambah 2N. Kalau kita kuadratkan nanti akan dapat M kuadrat Tambah 4 N NMN. iya, tambah 4N kuadrat ditambah 4N 4MN. kuadrat. Ya. Atau ini nanti kita punya HM ditambah 2N sama dengan 209 dikurang M kuadrat dikurang 4N kuadrat dikurang 4MN. Nah, sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut yang ketiga. Berarti yang ketiga adalah HM dikurang 2N. 2N. Nah, ini akan sama dengan 209 dikurang M dikurang 2N dikuadratkan. Iya. Nanti tinggal dicari. Ini sama dengan 209 dikurang M kuadrat ditambah 4N kuadrat dikurang 4MN. Atau kita punya HM dikurang 2N sama dengan 209 dikurang M kuadrat dikurang 4N kuadrat ditambah 4MN. Nah, sampai di bagian sini paham semuanya? Paham. Oke. Kita balik lagi ke pernyataan di soal bahwa nilai dari HMN adalah HM tambah 2N. Nah, ini. Karena HMN sama dengan HM ditambah 2N dikurang HM dikurang 2N. Berarti ini tinggal diganti ya. Masing-masingnya kita ganti. HMN diganti dengan 209 dikurang N kuadrat. iya, MN dikuadratkan. Sementara HM tambah 2N berarti diganti dengan yang ini. 209. Iya, dikurang M kuadrat dikurang 4N kuadrat dikurang 4MN. Dan ini dikurang dengan HM2N. HM2N yang ini. Berarti karena dikurang dengan ini, jangan lupa dikasih kurung. Berarti dikurang 209 dikurang M kuadrat dikurang 4N kuadrat ditambah 4MN. Atau kita punya ini sama dengan 209 dikurang M kuadrat dikurang 4N kuadrat dikurang 4MN. Kemudian minnya ya benar, min 209.
Terus, Tambah M kuadrat tambah hmm, 4M kuadrat dikurang 4MN. iya. Di sini kan jelas ya, bahwa ini habis 209 dikurang 209, Habis. habis min M kuadrat, tambah M kuadrat, habis juga, Habis. iya, min 4N kuadrat, dengan positif 4N kuadrat juga habis, berarti tinggal yang ini sama ini. Hmm. Jadi dari sini kita punya 209 dikurang Kurang MN M dikuadratkan kuadrat sama dengan min min 4M 8 MN MN. kuadrat. Ya. Kalau kita pindahkan semuanya ke ruas kanan, berarti jadi apa? Di kiri tinggal 0 sama dengan MN Min dikuadratkan ya dikurang 8 kurang MN kurang dikurang 209. 209. Nah, atau kita punya, berarti sampai di sini kita udah punya MN dikuadratkan dikurang 8 MN dikurang 209 sama dengan 0. Nah, sampai di sini dulu coba dipahami. Ada pertanyaan atau tidak? Enggak, Pak. Ngerti ya? Ngerti. Nah, kira-kira Queen langkah berikutnya apa? Di apa namanya? Di itu Ini, nggak sih Pak dibikin yang kurung-kurung tuh? iya benar. Berarti dicari dua bilangan kan? Kan ini kan kayak si X ya. Ya, ya Kayak ibaratnya ini X. Berarti X kuadrat dikurang dikurang 8X. 8. Ya, dikurang 209 sama dengan 0. Masih ingat Ya, caranya? masih Pak. Dicari dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya plus 8, min 8. Kalau dikalikan hasilnya minus 209. Kira-kira Iya. berapa dengan berapa? Hmm, Yang kalau berapa? dikalikan negatif 8, dijumlahkan hasilnya, dijumlahkan negatif 8 dikalikan minus 209. Minus 3. 3. Berapa ya Pak? Minus. Minus. Coba dicari dulu. Eh, 209 itu berapa kali berapa aja? Yang jelas 1 kali 209 bisa. Selain ini ada lagi nggak? Enggak Pak. Yakin? Coba bagi 3, 5, 7, 11. Bagi 7 nggak sih Pak? Bagi 7 bisa ya? 14. Kayaknya enggak ya? Enggak Pak. Nah, bagi 11 bisa. 19 Pak. Nah, berarti bisa kan? Berarti 11 kali 19. Yes. Nah, setelah itu kan nggak ada lagi kayaknya. Karena 11 dan 19 juga udah bilangan prima. Nah, kira-kira berarti berapa? Berapa dengan berapa? Yang kalau dijumlahkan negatif 8 dikalikan min 209. 11 dikurang 19. Iya, benar. Berarti kita punya apa? Berarti kita punya yang pertama adalah MN dikurang 11. Sorry, ditambah 11 ya. Ya, Dikali MN dikurang 19 ya, sama dengan 0. Karena kalau positif 11 ditambah dengan min 19 hasilnya min 8, kalau dikalikan min 209. ya.
Berarti MN-nya ada berapa aja, Queen? Min 11 sama 19. Ya bagus, min 11 atau 19. Nah, kira-kira kalau udah dapat kayak gini, Queen bisa nggak jawab pertanyaannya? Apa tadi Pak pertanyaannya? Nah, diketahui gini, diketahui bahwa nilai M kurang dari N. Maka nilai N per M yang mungkin adalah titik-titik. Bapak ingatkan lagi tadi MN-nya dapat min 11 atau MN sama dengan 19. Nah, baca-baca lagi soalnya. Kira-kira jawabannya berapa? MN sama dengan min 11 sama 19, Pak. Itu tadi. Ya, min 11 atau 19 ini. Udah Bapak catat. Hmm, Baca-baca lagi soalnya. M. Berarti cari M sama N itu dari yang MN sama dengan min 11 sama 19 tuh, Pak. Iya benar. Ingat di sana ada kata-kata apa ya? M dan N-nya elemen bilangan bulat positif, terus diketahui bahwa M kurang dari N. Nggak tahu, Pak, cara cari MN-nya tuh kurang tahu, Pak, caranya. Nggak tahu. Dia gini, apa yang diketahui di soal yang pertama? M dan N-nya bilangan bulat positif, ya kan? Ya. Bapak saya ulang lagi. Jadi, eh, sejauh ini kita udah punya yang pertama M dan N-nya elemen bilangan bulat positif. Yang kedua disebutkan di soal bahwa nilai M kurang dari N. Yang ditanya adalah nilai N per M. Lalu kita punya MN sama dengan min 11 atau MN sama dengan 19. Oke, sampai di bagian sini paham ya? Oh, Mbak. Nah, em, sebenarnya begini.
arti dari MN itu apa? Apa maksud dari MN? M dikali N. Iya, M dikali N kan? Nah, Hmm. logikanya, Queen, kalau M-nya bilangan bulat positif, N juga bilangan bulat positif, berarti M kali N-nya apa? Pasti apa? Eh, Positif kali positif, positif. Gimana? positif. Pasti positif kan? Ya. Nah, artinya apa? Artinya nilai MN sama dengan 11 itu nggak mungkin. Benar nggak? Iya, Karena berarti hasilnya nggak mungkin negatif. Berarti yang kita ambil apa? Maka, yang 19. maka MN-nya sama dengan 19. Kita uji dulu, ada nggak kira-kira M positif, N positif yang hasilnya M kali N-nya 19? 1 kali 19. Ya, kenapa tidak 19 kali 1? Tadi, ya 19 kali 1, Pak. Karena M lebih besar pada N. Oh, hati-hati lihat ini yang Bapak Eh, tandai. lebih kecil, Pak. Karena M lebih kecil dari N, dan 19 bilangan prima ya. Iya, Maka akibatnya M-nya pasti sama dengan 1, betul. dan N-nya sama dengan 19. Bisa Iya, dipahami? coba. Berarti jawaban soal ini apa? Yang ditanyakan nilai N per M tuh. 19. Ya, maka N per M-nya sama dengan 19. Oke. Itulah lebih kurang yang soal nomor 1 di Treon. Bisa dipahami? Coba. Kita lanjut lagi ya. Ya, Nah, sekarang ini nggak usah dicatat dulu ya, Queen. ya, Pak. Nanti apa catatannya Bapak bagikan filenya. Jadi biar lebih ini bisa diulang-ulang lagi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Queen ada buka filenya nggak? Belum. Ada bawa kirimnya, Pak. Hmm, Bapak dapat dari ini sih. Manggil apa sih? Bunda atau Mama? Oh, Bunda. Nah, Bapak dapat dari Bunda. Bentar lah, Bapak kirim ke Queen ya. Ya, Bunda nggak dapat dari Queen ya? enggak, Pak. Kayak dapat dari itulah grup omitsnya. Oh, Bunda masuk di grup itu. Iya, Queen nggak masuk? enggak, Pak. Oh, kok nggak masuk pula? Yang didaftarkan nomor Bunda gitu ya? Enggak, Pak. Kemarin waktu daftar tuh, siap tuh keluar link grupnya di websitenya. Terus kebetulan HP Bunda yang ada, Pak. Oh, iya, iya, sih, sih. Udah masuk belum? Udah ya? Ntar, Pak. Udah, Pak. Udah. Nah, em, kita ke nomor 2. Stimo membuat bilangan asli 2 digit. Bilangan asli 2 digit nggak perlu Bapak jelaskan lagi kan? Udah tahu ya? Iya, udah. Bilangan asli 2 digit. Nah, tapi dia bilang kayak gini. Probabilitas itu apa? Hmm, Probably. permasalahannya. Bukan, probably. Kalau di bahasa Inggris, probably Masalah. mana? Itu, Pak. Problem itu. Lupa, ya, lupa, Pak. Kemungkinan. Hmm, Kemungkinan artinya peluang ya. ya, Bahwa bilangan tersebut bersisa 3 jika dibagi 7. Nah,
Jadi paham nggak? Dia bilangan asli 2 digit, terus bersisa 3 jika dibagi 7. Hmm. Contoh bilangannya berapa? Tersisa 3 jika dibagi 7. Eh 59. 59 ya. Kalau dikurang 7, dikurang 3, 56. Oh iya, benar. Tapi nggak usah jauh-jauh, 7 tambah 3 berapa? 10. Nah, ya, 10 juga udah ini kan. Oh 10. iya. Nah, nanti kalau mau cari bilangan berikutnya tinggal ditambahin 7 aja. Berarti setelah 10 berapa? 17 ya? Ya, 10, 17, nanti cari terus. Nah, ini Queen bisa cari kan bisa, bilangannya? Pak. Nah, Ya. katanya gini, berapa peluang bilangan tersebut bersisa 3 jika dibagi 7, tetapi masing-masing digit penyusunnya bilangan prima. Hmm. Ngerti maksudnya? Bisa, Pak. Kayak yang tadi berapa Queen bilang 59 ya? Ya, 59 kan 5 bilangan prima, tapi 3 bukan kan? Sorry, 9 bukan kan? ya. Nah, berarti 59 bukan, nggak termasuk. Nah, coba cari. Hmm. Peluang udah tahu kan caranya? Ya, Pak. Peluang. Kejadian yang Oh, diharapkan per ruang ruang sampel, ya kan? ya, Pak. Nah, yang diharapkan apa? Dia bersisa 3 jika dibagi 7 dan bilangan penyusunnya bilangan prima. Nanti Queen cari ada berapa buah per ruang sampel. Ruang sampelnya apa kira-kira di sini? Eh, Berapa? Ruang sampel. Dia mau ngapain sebenarnya ceritanya? Kalau nggak ada Dua, bilangan asli, 2 digit. nah berarti dari berapa tuh? Dari 10, 10 11 sampai terakhir berapa? sampai Bilangan 99. iya 99. Kan ini ruang sampelnya ya. Maksudnya yang belum ada syarat. Berarti ruang sampel itu sama dengan banyak bilangan di sini. Bisa paham? Iya, bisa. Nah, coba dicari dulu. Bapak kasih sekitar 5 menit.
Berarti yang bersisa 3 jika dibagi 7 tuh 10 termasuk, Pak? 10 masuk. Tetapi dia nggak prima kan, digit penyusunnya. Oh iya, Hmm. Berarti yang prima berapa aja? 17, 31, 59, 73. Bentar, bentar. 17, Bapak tandai dulu ya, bentar ya. 17, 31. 31, 59. Nah, yakin? 9 bukan bilangan prima, bukannya Bapak bilang. Oh iya, 9 kan bisa dibagi 3, Queen. Cari lagi. Dan 1, Queen. 1 itu bukan ah, bilangan prima. iya, Bilangan prima tuh kalau dia punya dua faktor. Jadi 17 nggak masuk ya. berarti 3, 31 juga enggak. Karena kan 1 bukan bilangan prima. berarti eh 17 tadi termasuk, Pak? Enggak. Karena 1 itu bukan bilangan prima. Berarti sisa 73 aja, Pak. Gimana? Sisa 73, berarti 73 aja. Ada satu lagi. Coba cari lagi. Coba lihat baik-baik. 3. Selain 73. 73 benar. Tapi Bapak rasa nggak cuma 73. Ada bilangan lain itu. Dapat bilangannya. Kalau 2 bilangan prima atau tidak? 2, iya, Hmm. Coba cek lagi. 24, Pak. Enggak lah. 4 itu bisa dibagi 2 kan? Oh iya. 4 bukan bilangan prima. 6, 6, 6, enggak, Pak. Bukan. Setelah 45 berapa? 52. 52 Apa, gimana? Pak? Kalau 52 gimana? 52. 5 prima nggak? Iya, 2? iya. Berarti kan ini masuk. Oh, jadi harus kedua-duanya tuh bilangan prima, Pak. Ya, coba lihat baca lagi soalnya. Tetapi masing-masing, masing-masing digit Oh, penyusun bilangan tersebut prima. Nah, gitu. iya. Oke. Tadi gue ngiranya gimana? Kira tuh bilangan tuh bilangan prima, bukan yang Makanya tadi jawabnya cuma itu ya, 73 ya. ya. Oh, sama 31. Oh, paham, paham, paham. Enggak, dia digit penyusun. Berarti Berarti cuma 52 dan 73. 3, Ada berapa bilangan itu? Ada 2 ya. Nah, 2. berarti peluangnya berapa? Berarti 2/90 sama dengan 1/45. Iya, sama dengan 1/45. Oke, bisa dipahami. Jadi nanti diapain lagi ya? Tadi Bapak mau nanya dulu, Queen, tadi baca soalnya lagi atau enggak? Hmm, Atau buru-buru? enggak dibaca, Pak. Nah, ini itu makanya. Nanti di ini lagi, kalau mengerjakan soal, pastikan dulu soalnya benar-benar terbaca dengan baik ya. Bisa Ya, dipahami ya. siap. Berarti jawabannya 1/45 ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mencari FEB dengan KPK bisa? Ntar, Pak, lupa FPB sama KPK tuh apa bedanya, Pak? Kalau KPK tuh semua Semuanya diambil. Terus kalau ada ya yang sama diambil yang pangkat lebih tinggi. Eh, kalau kalau KPK, kalau KPK ya, kalau ya FEB cuma diambil yang sama, tapi yang pangkatnya paling rendah. oh ya. Itu diingat-ingat lagi. Karena di nomor 3 soalnya tentang FEB dengan KPK. Tetapi apa ya? Bapak tadi udah nyoba cari, tapi nggak ada jawabannya kayaknya. Hmm. Bentar. Jadi ini Queen nomor 3. Kita bahas sekilas saja. Karena kan
Nanti kalaupun Queen cari pun kan nggak ini juga, nggak ada jawabannya. Iya. Bapak tadi udah cek. Jadi katanya begini, diberikan 3 buah bilangan bulat, yaitu X, X-nya itu berapa nih ya? 6.089.318. Terus Y sama dengan 11.362.326 dan Z sama dengan 19.944.310. Nah, kemudian katanya A adalah FVB X dengan Y. Berarti kan secara nggak langsung dia bilang ini kan FVB ini ya, Queen ya. FVB dari 6089318 ya dengan 11.36.23.26 ya kan? 26. Ya. Ngerti, Queen? Ngerti, Pak? Nah, ini tadi udah Bapak cari, bahkan udah Bapak cek. Jadi FVB dan KPK sebenarnya bisa juga di ini. Ada di Google cara mencarinya. Apa, bukan Oh, cara mencari si aplikasinya ada. Jadi udah Bapak cek, cari sendiri dan cek di aplikasi juga jawabannya memang 2 A-nya. Kemudian nilai B itu adalah FVB dari Y dengan Z. Berarti kan ini FVB dari si 11.36.23.26 dengan 19.94.43.10. iya. Nah, tadi Bapak udah cari juga dan dapat ini juga hasilnya sama dengan 2. Berarti kan Iya. A-nya 2, B-nya 2 kan? Hmm. Nah, yang ditanya apa? Nilai dari B per A. Berarti harusnya berapa jawabannya? Berarti 2 Harusnya per 1, ya kan? Iya, Pak. Nah, makanya tadi tapi nggak ada di option. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan udah tahu caranya. Iya. Nanti apa ya? Atau gini. Nanti bisa Queen cek sendiri di apa di Google ada kok. Yang dia Iya. apa bisa nyari FEB dengan KPK. Hmm. Oke, baik kita lanjut. Nomor 4 Bapak skip dulu ya. Karena Bapak tadi apa pas habis maghrib coba nyari belum ketemu jawabannya. Jadi daripada nonton Bapak nyari jawaban soal mendingan lanjut ke nomor 5 ya, Queen. Iya, Pak. Minggu depan kalau misalnya udah ketemu Bapak jawabannya baru kita bahas. Jadi biar lebih Ya. ini. Oke, kita ke nomor 5. Nomor 5 ini, nah ini. Nomor 5 apa ini? Gambarnya ini. Hmm. Dibaca dulu soalnya. Diketahui bangun BFDM. Nampak BFDM-nya? Nampak, Pak. FDM. Gambarnya kayak apa tuh? Persegi ya. Ya. Terus ANED. ANED. Katanya dua-duanya merupakan persegi. Nah, kemudian katanya begini, apabila panjang DE sama dengan X, berarti panjang DE-nya adalah X, sementara panjang apa lagi? Panjang DM ya, Ya. DM adalah Y. Maka luas bangun ABC adalah titik-titik satuan luas. Nah, jadi ceritanya kita punya 2 buah persegi, terus ada garis B ke E, yang mana BE dengan AD berpotongan di titik C, berarti titik C-nya di sebelah sini. Nah, pertanyaannya berapa luas ABC jika panjang DE sama dengan X dan panjang DM sama dengan Y? Ya, mau dicari dulu atau langsung bahas, Queen? Hmm. Atau kasih ini, petunjuk dulu? Langsung bahas aja lah, Pak. Langsung bahas aja, oke. Nah, sebenarnya gini, kalau kita lihat ABC, Queen, berarti kan dalam pemikiran kita ya, luas ABC itu, ABC bentuknya kayak apa? Segitiga. Segitiga. Berarti kan segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. 2. Nah, alas kali tinggi bagi 2. Nah, kira-kira yang bisa dijadikan alas yang mana? Yang AC. Bagus. Kalau AC, alasnya berarti tingginya yang mana? Yang FB. Ya, atau BF ya, atau FB boleh. Per 2. Nah, masalahnya kan di sini, Queen.
Kita cuma tahu panjang apa di sini. FB bisa diketahui nggak panjangnya? Bisa. Y. Nah, BF-nya sama dengan Y. Nah, cuman ini infonya, sementara si AC-nya belum, ya kan? Ya. Nah, karena AC-nya belum, berarti kita harus mencari terlebih dahulu panjang AC. Hmm. Nah, tetapi begini logikanya ya, logikanya begini. Logikanya adalah bahwa panjang AC ditambah CD itu sama dengan panjang apa? AC tambah CD Hmm. panjang EN. EN atau panjang AD kan? Ya. Ya, panjang AD dengan EN berapa? X. Ya, sama dengan X. Nah, artinya begini, kalau kita mau mencari panjang AC, sementara AC ditambah CD sama dengan X, AC-nya kan nggak tahu, berarti kita harus cari panjang apanya terlebih dahulu. Kita cari panjang CD. CD. Nah, ingat ya, tadi kalau mau mencari luas segitiga ABC, kita harus cari panjang AC, tetapi AC rupanya nggak langsung dapat. Nah, alur berpikir kita itu kayak gini. Kita mau jawab luas segitiga ABC, rupanya AC-nya belum dapat. AC belum bisa kalau belum dapat CD. Artinya kita cari dulu panjang CD. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian adalah gimana cara mencari panjang CD? Nah, kira-kira Queen dari mana? CD dari nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Oke. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan, Bapak mau menegaskan satu hal. Jadi kalau kita punya ini, ada 3 buah garis sejajar misalnya ya. Ini sejajar, bentar, beginiin aja deh. Ini garis lurus ya, Queen ya. Ya. Nah, kemudian ada yang sejajar kayak gini. Nah, berarti kalau di sini segitiga yang mana itu? Berarti ini B, ini siku-siku ya. Ini M, terus ini E, yang ini apa? C. Terus ini apa, Queen? Yang di sini apa? D. Nah, maka kemudian kita bakal punya 2 buah segitiga yang sebangun. Yang mana aja? Yang pertama segitiga yang kecil, yaitu segitiga CDE, nampak? Nampak Pak? Dan itu akan sebangun dengan segitiga yang lebih besar. Artinya perpanjangannya. CDE kalau diperbesar kan dari si E-nya kita ngelihat ya. Berarti nanti kan diperbesar jadi apa? D, D. DME. Ya, bisa dipahami? Bentar, Pak. DME. Nah, nih. Sorry, bukan D, BME, sorry. Oh iya. Ya kan? Hmm, Mungkin masih ingat sifat-sifat sebangun itu apa? Masih. Ya, berarti apa di sini? Kalau keduanya sebangun berarti berlaku apa? Berarti CD Ber, per BM ya, sama dengan DE per, ME ya, sama dengan apa lagi kira-kira? CE per BE. Bagus, per BE. Nah, sebenarnya benar. Dari ini kita kemudian harus mengambil ide. Kira-kira yang mana yang bakal kita pakai. Ingat, tadi kita tujuannya mencari apa? Mencari Cari AC. CD kan? Iya, memang cari AC. Tapi kan di sini kan kita butuh CD dulu kan? Ya. Nah, berarti CD per apa? Per BM, ya kan? Ya. Nah, sekarang Bapak tulis di sini yang udah diketahui panjangnya. DE panjangnya berapa? X. DEX. CD-nya belum tahu ya kan? Ya. Terus ME ME X tambah Y. bagus X tambah Y. BM udah ada belum? BM. Panjang BM berapa? Pak. BM Y. Ya, BM-nya sama dengan Y. Nah, dari gambar sini lihat, kita mau cari CD, berarti CD per BM sama dengan apa per apa? CD per BM sama dengan Yang mana yang kita ambil? Lihat, yang ada ukuran. CD per Y. Enggak, CD per BM kan udah nih.
Nah, di Oh, antara dua ini yang mana yang bakal kita ambil? yang DE per ME. Ya, kenapa? Karena DE udah ada ukurannya dan ME juga udah ada ya kan? Ya. Berarti Queen nanti di sini tinggal Queen salin. Disalin kalau faktanya bahwa CD per BM sama dengan DE per ME. ME. Kenapa bisa begitu? Karena dibikin kayak gini. Karena segitiga CDE itu sebangun dengan segitiga BME. ME. Nah, kita balik lagi ke sini. CD per BM. Panjang CD-nya udah ada? Belum. Karena kita mau cari panjang CD. Panjang BM-nya sudah. Lihat di gambar. Itu yaitu sepanjang Y. Ini ya, Queen. Hmm. Kemudian akan sama dengan panjang DE. Panjang DE-nya adalah X per panjang ME. Panjang ME-nya adalah X tambah Y. Karena kita butuh mencari panjang CD, berarti yang kita pindah ruaskan si siapa? Si Y ini kan, Queen? Kan kita cuma butuh cari panjang CD. Ya, ya, ya. Berarti CD sama dengan apa? X per X tambah Y. Kemudian, karena CD per Y artinya CD dibagi Y. Bagi, Ya. kalau pindah ruas jadi lawan dari bagi. Berarti dikali. Nah, sehingga ini nanti akan dapat panjang CD. Maka panjang CD sama dengan X kali Y adalah XY. Kemudian per X tambah Y. Jadi panjang CD-nya ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi alur berpikirnya. CD-nya udah, berarti tinggal cari panjang AC. AC. Nah, katanya ini tadi AC tambah CD sama dengan X. Nah, tinggal kita salin aja. Katanya AC ditambah CD sama dengan X. Kita mau cari panjang AC, maka ditulis di sini tetap AC ditambah CD. CD yang mana? Jadi yang itu yang tinggi. Bukan, bukan. Berapa ukurannya? Berapa tadi? X per X tambah Y. Bagus. X-Y per X tambah Y sama dengan X. Berarti AC sama dengan apa? AC akan sama dengan X. Karena ini tambah, pindah jadi lawan dari tambah. Kurang, ya. XY per X X tambah Y. tambah Y. Kemudian karena ini sebenarnya adalah per 1, kita samakan penyebutnya menjadi 1 kali X tambah Y, yaitu X tambah Y. Kemudian di sini kita punya X kali X tambah Y dikurang XY. Nah, sampai di bagian sini. Silakan dibaca dulu. Paham atau tidak? Paham, Mbak? Oke, karena kita ini cuma mau mencari panjang AC, maka AC sama dengan X kurang X. X kuadrat ditambah XY dikurang XY per X tambah Y. Ya. Nah, karena XY dikurang XY adalah 0, maka kita punya panjang AC sama dengan X kuadrat per X tambah Y. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Enggak. Oke, lihat lagi yang ditanya luas ABC. Nah, luas ABC tadi kan AC-nya udah tahu nih. Ya. Jadi luas ABC adalah AC kali BF per 2. BF adalah Y. Nah, kita salin ulang aja. Maka luas segitiga ABC sama dengan panjang AC kali panjang, aduh lupa. BF ya, Ya. BF per 2. AC-nya sendiri apa? AC adalah X kuadrat per X tambah Y. Kemudian dikali dengan BF. Nah, BF sama dengan Y tadi kan? BF ya. Nih, udah ada ditulis di sini. Ya. Berarti dikali Y per 2. Nah, caranya gimana? Caranya ya tinggal kita kalikan aja yang atas, berarti jadi X kuadrat Y per X tambah Y. X tambah Y bagi 2 ya. Ya. Berarti diubah jadi kali 1 per 2. Nah, atau kita dapat nanti hasil akhirnya X kuadrat Y
per Per 2 2 kali X tambah Y. Ngerti, Queen? Ngerti, Pak? Susah. Hmm, Yang susah, ini. Pak. Misalnya nggak tahu mulai dari mana ya, Pak. Mulai dari mananya ya, yang agak susah ya. Tapi untungnya apa ya, kalau menurut Bapak ini untungnya soalnya pilihan ganda. Ya, Jadi masih tahu arahnya mau kemana. Kalau salah pun bisa dicek lagi. Em, udah ada buku juknisnya nggak, Queen? Pakai sistem minus ya? hmm, Buka aja. kurang tahu, Pak. Nanti dibaca-baca lagi ya, mana tahu pakai sistem minus. Makasih ya. Ya, Makasih. Oke. Bisa dilanjutkan? ya, Pak. Masih semangat ya? Ya, Ada ulangan besok? enggak, Pak. Oke. Aman berarti. Oke, oke, oke. Kayaknya ada adik tingkat Queen yang mau bimbingan juga sama Bapak. Siapa, Pak? Aduh, Bapak lupa pula namanya. Mulai besok sih rencananya. Dia tahu dari teman Bapak. Dia masih kelas berapa tuh ya? Kelas 7 kayaknya. Pas itu. Queen udah kelas 8 kan sekarang. Ya, Nah, tapi belum tahu kemampuannya gimana, ininya gimana. Entah cowok, entah cewek juga nggak tahu. Salah nomor 6. Per, kita kan nomor 7. Pernah dengar bilangan palindrom tidak? enggak, Pak. Belum pernah ya? Belum. Hmm, nah, sekarang coba lihat ini, nomor 7. Di sana ada disebutkan bilangan palindrom. Jadi bilangan palindrom itu adalah bilangan bulat positif yang sama nilainya ketika dibaca dari depan atau belakang. Belakang, contoh 2. Kalau 2 gampang lah. 77 dibaca kiri ke kanan atau kanan ke kiri juga 77 kan? Ya, 494 kiri ke kanan dengan kanan ke kiri sama. Kemudian 377, 8773 juga sama. Jadi udah tahu ya bilangan ya, Pak. palindrom. Nah, pertanyaannya banyaknya bilangan palindrom 6 digit yang habis dibagi dengan 37 adalah titik-titik. Jadi kita mau cari bilangan palindrom 6 digit yang habis dibagi 37. Nah, udah dibaca ini soalnya udah paham? Udah, Pak. Baca ulang lagi kalau ini. Kalau ragu. Nah, kita mulai langsung ya. Langsung bahas aja ya. Ya, Pak. Di sini diceritakan kalau bilangan palindromnya adalah bilangan palindrom 6 digit. Nah, kalau 6 digit berarti kita punya bentuknya itu kayak gini, Queen. Anggap, Bapak tulis dulu. Anggap bilangan tersebut berbentuk ABC CBA. Nah, ngerti kenapa Bapak bikin kayak gini? Dan nanti sebentar. Oh, yang ngerti, Pak. Ya, karena kan A-nya bilangan pertamanya kan. Ya, Ah, nah, tetapi ini sebelum dilanjutkan, Bapak ini juga mau kasih gambaran. Misalnya Bapak punya angka 123.456. Berarti ini kan sama dengan 100.000 kali 1 tambah 10.000 kali 2 ditambah 1.000
kali 3 ditambah 100 kali 4 ditambah 10 kali 5 tambah 6. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, jadi maksud Bapak begini, ini A, B, C, A, B, dan C ini kan angka ya. Angkanya itu bisa 0, 1, 2, sampai 9 kan, Queen? Iya, Pak. Nah, tetapi ada ini, kita tambahkan sedikit keterangan di sini bahwa A-nya tidak sama dengan 0. Tahu nggak kenapa nggak boleh 0? Karena nanti nggak tahu, Pak. Kalau kayaknya udah kepikiran tadi ya. Kalau A-nya itu 0, berarti bilangan pertamanya kan 0. Oh iya iya. Nggak bakal jadi bilangan 6 digit pasti. Iya kan? Tadi mikir ke sana, Iya, Pak, tapi kayak eh takut nol salah. enggak, Pak. Kalau di tengah nolnya nggak apa-apa kan, Pak? Kalau tengah nggak apa-apa. Ya makanya di sini Bapak cuma bikin apa? A tidak sama dengan 0. Ah, iya iya, Pak. Di akhir pun sebenarnya nggak masalah. Tapi kan awal dengan akhir harus sama angkanya. Iya, Pak. Nah, jadi A-nya nggak mungkin sama dengan 0. Nah, sekarang berarti Bapak cuma mau bikin kayak gini jadinya. A, B, C, C, B, A. Ini bisa kita bikin menjadi 100.000 A ditambah 10.000 B ditambah 1000 C ditambah 100 C ditambah 10 B ditambah A. Ngerti? Ngerti, Pak. Dan ini sama dengan 100.001 A karena yang A di sini dengan di sini dijumlahkan. Kemudian yang Oh, B-nya menjadi 10.000 10 B kemudian ditambah 1.100 100. C. Nah, ngerti? Ngerti, Pak. Nah, katanya ini habis dibagi 37. Kalau habis dibagi 37 artinya kita maunya ini apa? Kita maunya ini adalah kelipatan 37. Benar tidak? Iya, Pak. Nah, sekarang ya gampangnya gini aja, Queen. Karena ini kan angkanya terlalu besar ya. Jadi Queen cari aja 100.001 kalau dibagi dengan 37 berapa gitu. Hmm. Jadi ini Boleh. kalau dibagi 37 sebenarnya nanti ini. Bentar. Bapak terpaksa menggunakan kalkulator biar cepat. Iya. 100.001 kalau dibagi 37. Oke, yang paling mendekati itu ini ya. 2.702. Karena kalau Oh, 2.702 dikali 37 hasilnya 99.974. Jadi iya. ini kalau kita kurangi jadi berapa nih? 7. 27 ya. Iya, Pak. Nah, artinya apa? Artinya ini bisa kita bikin 100.001 A itu menjadi 37 dikali 2.702 A kemudian ditambah 27. Benar tidak? 27 A. Bentar, Pak. Tambah. Oh iya iya. Nah, ngerti? Ngerti, Pak. Nah, dengan cara yang sama gimana? Dengan cara yang sama kita juga bisa bikin kayak ini jadinya. Kita juga bisa bikin ini menjadi 10.010 ya. Hmm. Kalau dibagi 37 itu yang mendekati 270. Bikin dulu. 10.010 kalau dibagi 37 yang paling mendekati adalah 270. Karena kalau 270 dikali dengan 37 hasilnya 9.990. Berarti ini kalau dikurangi hasilnya 20 ya. 20. Ya. Artinya ini kita bisa bikin jadi ditambah 37 kali 270B ditambah 20B. Nah, kemudian ditambah 1.100 kalau dibagi 37. Hasilnya Iya, Pak. 29. Jadi udah paham ya maksud Bapak di bagian sini? Paham, Pak. Nah, 29 kali 37 adalah 1073. Berarti ini sisanya juga 27. Berarti ini kita bikin 37 dikali 29C ditambah 27C. Nah, sampai di sini paham? Ada pertanyaan?
Enggak, Pak. Nah, sekarang gini, Queen. Bapak akan mengabaikan ini. Akan mengabaikan yang ini. Ini kita abaikan. Yang ditandai dengan warna hijau. Ya. Kenapa? Karena ini kan udah kelipatan 37. Iya, Pak. Nah, sama kayak gini loh, Queen. Misalnya gini, Queen pengennya ada bilangan kayak apa ya? 19 ditambah C itu jadi kelipatan 3. Hmm. Dan Queen tahu 19 itu bisa diubah jadi 18 ditambah 1 tambah C. Ini kan Ya, udah Pak. kelipatan 3. Ya. Berarti kita abaikan aja. Jadi kita cari 1 tambah C yang kelipatan 3. Berarti C-nya bisa berapa aja? Bisa 2, bisa 5 ya kan? Bisa 8. Iya, Pak. Nah, jadi kalau kita masukkan 2, 19 tambah 2 kan 21. 21 Iya. kelipatan 3. 19 ditambah 5, 24. 24. Nah, jadi maksud Bapak ini nggak apa-apa kita abaikan. Karena yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma 27A yang Bapak tandai dengan warna orange ya. Ini, dan ini. Iya, Pak. Berarti kita cuma butuh apa? 27A Tambah tambah 20. 20B ditambah 27C. 27C. Dan ini harus menjadi kelipatan 3. 27. 37, Queen. Hah? Kan ini. Oh. Iya, 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 Pak. Nah, oke, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Nah, tetapi di sini Bapak mau bikin lebih kreatif lagi. 37 itu kalau kita kurangi dengan 10 hasilnya 27 kan? Hmm. Berarti Bapak mau bikin kayak gini, 37A dikurang 10A ditambah 20B ditambah 37C dikurang 10C. Sama aja nggak? Sama, Pak. Nah, tapi yang kemudian kita abaikan yang ini dan ini. Sehingga kita punya sekarang apa? Min 10A, Negatif. Tambah 20B. hmm, Kurang 10C. dan ini harus jadi kelipatan, 37. iya. Nah, sekarang ini kan kelipatan berapa semuanya nih? Angka-angkanya. 10. Kelipatan 10 bagus. Kita keluarkan 10-nya. Berarti ini sama dengan 10 dikali 2B AM. dikurang A dikurang C, benar? Ya. Dan ini katanya harus kelipatan 37. Nah, tetapi logikanya gini, Queen. Kita mau ini kelipatan 37. 10 itu kelipatan 37 nggak? Enggak, Pak. Berarti nggak mungkin kan? Apa namanya itu? Dari sini kita lihatnya. Pasti harus yang ini. Jadi maksud Bapak kayak gini loh. Misalkan Bapak punya 2X. 2 kali X. Harus jadi kelipatan 3. Apakah 2 kelipatan 3? Enggak kan? Enggak, Pak. Berarti X-nya yang jadi kelipatan 3. Berarti X yang boleh ditulis berapa aja? Bisa 3, 6, 9, dan seterusnya. Ya enggak? Iya, Pak. Jadi nangkap ya maksud Bapak ya. Nangkap, Pak. Nah, berarti karena 10-nya bisa kita abaikan, berarti yang kita punya apa? 2B kurang A Kurang kurang C harus kelipatan 37. 37. Nah, masalahnya kira-kira A, B, dan C yang cocok berapa aja? Nah, kira-kira gimana caranya? Ada kepikiran sesuatu nggak? Yang cocok maksudnya, Pak? Nah, jadi maksud Bapak begini. A, B, dan C itu kan angka ya. Iya, Pak. Angka dari berapa tadi? Dari Dari 0 sampai 9. Oh, Benar? iya, iya. Iya, Pak. Kecuali A. Karena A-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, nangkap sampai sini? Nangkap, Pak. Nah, sementara kita punya nilai ini, Queen. Kita punya nilai 2B dikurang A dikurang C. Nah, Bapak mau bikin ini menjadi kayak gini loh. Kurang dari sama dengan min 18. Sorry, lebih dari atau sama dengan min 18 dan kurang dari atau sama dengan 18. Kira-kira tahu nggak kenapa Bapak bikin kayak gini? Karena Nilai artinya gini, paling sedikit nilainya itu min 18, paling tinggi 18. 18. Hmm. Berarti dia
Hmm, oh, karena kalau dikali 2 yang mendekati 37, 18, Pak. Bukan gitu. Karena gini, Queen. Min 18 itu muncul. Ini sebagai nilai minimum. Sementara Ya. ini nilai maksimum. Kapan dia minimum? Minimum adalah ketika nilai B-nya 0, tapi nilai A dengan C-nya 9. Coba ini. Oh, Kalau B-nya 0, A dengan C-nya 9. Min 18 nggak dia jadinya? tar 2 min 0, min 9. Iya, Pak. Nah, nilai maksimumnya kayak mana ya? Kebalikannya. Si B-nya dibikin setinggi mungkin, si A dan C-nya serendah mungkin. Hmm, Bisa dipahami? ya, Pak. Tapi bukan 18 ya, 17 sorry. Karena A-nya itu kan 1 ya minimum. A-nya kan nggak boleh 0, Queen. Iya, Pak. Nah, berarti di sini kita ambil B-nya 9, A-nya 1, C-nya 0. Nah, ini nanti jadi 17. Oke, sampai sini mengerti? Ngerti, Pak. Nah, Bapak balik lagi ke awal. Kita maunya 2B dikurang A dikurang C itu jadi kelipatan 37. Sementara 2B dikurang A dikurang C itu berada di antara min 18 dengan 18. Nah, ini ibaratnya bilangannya. Si 2A si 2B dikurang A dikurang C itu di sekitaran sini. Kira-kira ada nggak bilangan kelipatan 37 yang di sekitar sini? Enggak, Pak. Kelipatan 37 itu apa artinya? Atau Yang kelipatan 3 dulu lah, kelipatan 3 dulu lah Bapak bikin. Kelipatan 3 apa-apa aja, Queen. Biar nggak salah ini. Kalau kelipatan 3, 3, 6, 9, ya, 3, 6, 9, 12, 15, 18. ya dan seterusnya, ya kan? Ya. Nah, Bapak minta Queen lebih hati-hati mulai dari sekarang. Hmm. Artinya apa? Bertambah 3 terus kan? Ya Iya, nggak? Pak. Iya, Kalau ya. 6 ke 3 berarti dikurangi berapa? Dikurang 3. Berarti 3 kalau dikurangi 3 berapa? 0. 0 masuk nggak? 0 juga Enggak. masuk. Oh, masuk ya. Iya, min 3 juga masuk, min 6 juga masuk. Kenapa? Yang namanya kelipatan 3, artinya bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk 3 dikali sesuatu. Katakanlah 3 dikali K, di mana K-nya bilangan bulat. Nah, jadi 0 juga masuk, Queen. Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, berarti di sini yang kelipatan 37 siapa? 37. Hmm. Dia di antara min 18 dengan 18. Ada nggak angka yang merupakan kelipatan 37? Enggak, Pak. Ada. Si 0 itu sendiri. Oh, iya. Ngerti ya maksud Bapak ya? Nanti, Pak. Nah, berarti apa? Ya satu-satunya itu sama dengan 0. Berarti dengan kata lain, nah ini agak panjang soal ini nih. Bapak lanjut lagi ya. Wait. Berarti Iya, Pak. 2B dikurang A dikurang C sama dengan 0. Atau dengan kata lain apa? 2B sama Kurang dengan A, A tambah C. C. Bisa dipahami? Bisa. Mm-mm. Balik lagi kita ke awal. Dia tanya apa banyaknya bilangan ya. Ingat ya, ABC itu tadi kan penyusun ininya kan. Penyusun Iya, Pak. bilangan 6 digit tersebut. Dan rupanya kalau dia baru bisa dibagi 37 kalau nilai dari 2B-nya sama dengan A tambah C. Nah, diingat-ingat lagi, Queen, bahwa nilai ABC itu berada di antara paling rendahnya berapa tadi? 0, paling tinggi 9. Tapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Bisa dipahami sampai sini? Tahu, bisa, Pak. Nah, sekarang 2B sama dengan A tambah C. Ya udah tinggal kita cek per kasus aja, Queen, kalau udah kayak gini, Queen. Maksud Bapak, pertama,
Jika B paling rendah berapa nilainya? B paling rendah 0. Ya, B paling rendah 0. Berarti kita punya 2B sama dengan 0 kan? Ya, 2B Pak. sama dengan A tambah C, berarti A tambah C-nya sama dengan 0. Apakah ini mungkin? Ada enggak A tambah C yang sama dengan 0? Ada, Pak. Berapa? 0 tambah 0 ya? Ya. Tetapi apakah A boleh 0? Tadi. A tidak sama Oh, dengan 0. iya, Pak. Berarti kan ini nggak mungkin. Karena A itu minimal 1 kan nilainya. Iya, Pak. Nah, berarti di sini kalau B sama dengan 0 berarti nggak ada solusi. Bisa dipahami? Coba. Nah, gimana kalau misalnya jika B sama dengan 1? Jika B sama dengan 1 berarti 2B sama dengan A ditambah C. Karena B-nya 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. Berarti kita punya apa? A tambah C sama dengan 2. 2. Ada enggak yang kalau dijumlahkan hasilnya 2? Ada. Cuman Ada. satu solusi nih. Apa? 1 tambah 1. 1. Iya. Nah, lanjut lagi. Jika B sama dengan berapa lagi nih? Jika B sama dengan 2. 2. Lihat lagi. 2B sama dengan A tambah C. Berarti A tambah C-nya sama dengan berapa, Queen? 4. Iya. Nah, 4 itu berapa aja? Ya, kita mulai aja dari yang paling rendah. Bisa 1 1, tambah 3, 3. 2, 2 dengan 2. 2, 3, 1. Bisa dipahami? Coba. Nah, coba Queen lanjutkan sampai nanti B sama dengan 9. Jawaban soal ini kan tergantung ada berapa banyak ini. Bisa Iya, diteruskan? Pak. Coba. Oke, coba. Ingat batas ABC-nya cuma paling tinggi 9. Jika B3. Kalau B-nya 3 berapa? 6. Ya, benar. Kalau Nanti A tambah C-nya sama dengan 6. jika B sama 4, 8. Ya, yang 6 tadi 3 satu. kali 2 aja, Pak. Gimana? Ya, kali 2 aja, 3 ya kali benar. 1, 3. Ini 15 tadi ya? 15, 24, 5, 4, 3, 3. sampai terakhir nanti berapa? Oh, 5 iya, tambah Bapak 1. lupa. Queen, ini nggak cuma 1-1 ya, Queen ya? 2-0 juga bisa. C boleh 0. Oh iya, Pak. Nah, C-nya boleh 0. Sorry, lupa ya. Bapak juga lupa. Ini 4-0 juga boleh kan? Ya, Pak. Berarti ini sampai berapa ya? 3-3 sampai nanti berarti 6-0. Iya kan? Ya. Lanjut. Yang bawahnya kalau B-nya 4. 4 A tambah C sama dengan 8. Ya. A tambah C sama dengan 8. Berarti dimulai dari berapa? 17 ya? Ya, Sampai 8, 0. tambah 0. Ya. 1726 sampai 8 tambah 0. Ya, lanjut lagi, Queen. Jika B sama dengan 5, A tambah C sama dengan 10. Ya. 1, 9. Sampai Sampai 9 tambah 1. benar, bagus. Hampir kejebak. Ya benar, sampai 9 tambah 1. Lanjut. Jika B sama dengan 6, A tambah C sama dengan 12. Ya. 1, berarti 3, 9 Ya benar. Sampai sampai 93. ya. Jika B sama dengan 7, A tambah C sama dengan 14. Berarti 5, 9 sampai
Hmm. 95. Hmm. Kalau B-nya 8. A tambah C sama dengan 16. Hmm. Berarti 7, 9 sampai 97. Ya. Kalau B 9 berarti 18. 18, 9, 9, Cuma itu aja kan? ya, Hmm. A tambah C 18 berarti cuma 99 ya? ya, Pak. Nah, tinggal kita hitung nih, Queen. Ada berapa buah semuanya? Yang paling atas tadi 2 kan? Ini 2. Ya, Ini Pak. 4. Terus ini 6. Yang ini 8, ya kan? Ya, Ini dari 1, 2 sampai 9. Berarti ada 9. 3 sampai 9 ada berapa itu? 9, 6, Enggak lah, 7 lah. 7, Hmm. Yang ini? 5, Hmm. 3, Hmm. 1, Itu. Nah, total kan coba. 6, 12, 20, 29, 36, 41, 44, 45. 45, iya. Ada nggak ya jawaban 45 tadi? Sepertinya, oh ada. Oke. Bisa paham ini? Bisa, Pak. Jadi jawabannya 45. 5. Bisa kayak gini ya, Queen ya, caranya, Queen. Iya, Pak. Ya sebenarnya pakai konsep modulo sih. Udah pernah Bapak ajarkan, tapi kayaknya kalau Bapak buat langsung ke modulo nanti terlalu bingung. Makanya Bapak muter-muternya kayak gini. Oh, Tapi, iya. tapi intinya udah tahu kan, kalau misalnya Iya. ada bilangan yang terlalu besar, ya kita bagi aja, tinggal sisanya itu yang dipakai. Kayak di sini kan Iya. 27A. Jadi lebih gampang. Bisa dimengerti kah? Ya, Pak. Oke. Masih sanggup satu soal lagi? Ya, Pak. Satu lagi aja, Pak. Oke. Yang mana ya? Yang kayaknya agak ringan. Nomor 9. Nomor 9. Ada PR untuk besok di sekolah. Enggak, Pak. Tapi belum belum belajar. Ada ulangan. Enggak. Oke. Oh, untuk belajar besok. Ya, di sini ada suatu bilangan alfa ya. Bila ditambah Ya, 7 akan menghasilkan bilangan kuadrat. kuadrat. Kalau ditambah 7. Apabila alfa dikurangi 82 juga Menghasilkan menghasilkan bilangan bilangan kuadrat. kuadrat. Pertanyaannya hasil bagi alfa dengan 672 akan menghasilkan sisanya berapa? Jadi katanya di soal kita punya alfa, yang mana alfa itu kalau kita tambah dengan 7 akan sama dengan bilangan kuadrat, katakanlah x kuadrat, paham? Ya, Pak. Nah, kemudian tetapi kalau dia dikurangi dengan 82, nanti akan menghasilkan bilangan kuadrat lain, katakanlah y kuadrat. Nah, pertanyaannya, alfa kalau dibagi dengan 672, maka sisanya sama dengan berapa? Nah, paham ya maksud soalnya? Paham, Pak. Mau langsung dibahas atau gimana? Bahas, Pak. Oke, kita bahas. Kira-kira gimana cara menghilangkan alfanya? Wait, Maksudnya, Pak? ini kan ada alfa. Kita mau hilangkan alfanya dulu lah. Dikurang kan? Oh, oh Pakai iya, iya. eliminasi. Berarti Eliminasi. kita punya apa? X kuadrat dikurang Y kuadrat di ruas sebelah kanan. Di kirinya ada apa? 89. 9. 89 bilangan prima atau tidak? Enggak. Yakin? Bisa dibagi Eh, berapa? 4, 3. Oh iya, iya, Pak. Kayaknya prima. Bagi 3 Iya, nggak bisa. prima. 5 nggak, 7 nggak.
7, 11 juga enggak. Ya, berarti nggak bisa. Berarti ini prima ya? Ya. Ini prima. Nah, yang jelas di sini apa? X dan Y-nya pasti elemen bilangan bulat. Karena kan dia bilangan kuadrat. Sempurna. Artinya apa? Nah, X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 89. Berarti apa, Queen? Yang bisa disimpulkan di sini. X kuadrat dikurang Y kuadratnya bisa diubah jadi sesuatu. X tambah X kurang Y. Bagus. X tambah Y kali X kurang sama dengan 89. 89. Nah, ya udah berarti karena 89 bilangan prima berarti X tambah Y-nya berapa aja yang mungkin? Ada banyak 1. kemungkinan sih, ya. 1 kali 89 bisa ya kan? Ya. Atau 89 dikali 1 juga bisa. Ya. Atau min 1 kali min 89 juga mungkin bisa juga. Ya, Kak. Nah, jadi kita bikin daftarnya aja. Jadi kita bikin daftar kayak mana ya? Kita bikin di sini terlebih dahulu X tambah Y. Kemudian kita bikin X kurang Y. Kemudian ada nilai X. Nilai Y-nya nggak penting karena kalau udah dapat X bisa cari alfa. Jadi maksud Bapak begini. X tambah Y dikali X kurang Y yang mungkin itu apa-apa aja. Bisa jadi 1 kali 89 atau 89 kali 1. min 1 kali min 89. 89 kali 1. Ya ini aja yang bisa kan. Nah, Bapak akan tunjukkan satu cara. Jadi kita anggaplah yang pertama. Kita ambil yang pertama dulu. Di sini kita punya X tambah Y sama dengan 1. Kemudian X kurang Y sama dengan 89. Kalau Bapak jumlahkan 90 sama dengan 2X ya kan? Ya. Berarti X-nya 45. Kalau X-nya 45, X kuadratnya sama dengan berapa? Berarti kan sama dengan 45 kali 45. 45 kali 45 berapa? 2025. Sementara kalau Queen lihat di sini ya. Di sini kan jelas bahwa alfa itu sama dengan X kuadrat kurang 7, benar nggak? Ya, ya, Pak. Ya udah berarti kita tinggal bikin di sini. Oh ya, di sini X-nya 45 tadi ya. Berarti kalau begitu yang ini alfa jadinya 2025 dikurang 7. 2025 dikurang 7 berapa? 2018. Ya berarti sama dengan 2018. Nah, 2018 kalau kita bagi 672 sisanya berapa? Bagi 672 yang mendekati 3. 672 kalau dikalikan dengan 3, 2016. Nah, udah nampak berarti ya? Ya. 672 dikali 3 itu sama dengan 2016. Berarti sisanya berapa? Kalau dibagi 672. Queen. Berapa ya, Pak? Kan dibikin kayak gini aja. 2018 bagi 672. Kan tadi kan kali 3. 3 kali 2, 6. 2016. 1, 2. Iya, berarti sisanya 2. 2. Nanti Queen bisa uji satu persatu. Oh ya. Dan Bapak rasa jawaban yang mungkin itu adalah 2. 2. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Kayaknya cukup sekian dulu ya pembahasan untuk hari ini. Iya, Pak. Nanti catatannya Bapak kirimkan. Tetap Ya. belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Paling. Ya, Pak. Kasih ya, Pak. Ya.